Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan kompetensi pedagogik, khususnya materi terkait dengan silabus dan RPP. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1. Dalam pendahuluan pembelajaran, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali A. Memeriksa pekerjaan rumah materi pelajaran yang telah dilakukan, B. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, C. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, D. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Ini kecuali ya teman-teman, jadi di soal itu disuruh mencari kegiatan pendahuluan pembelajaran. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Memeriksa pekerjaan rumah materi pelajaran yang telah dilakukan, karena dalam kegiatan pendahuluan itu kegiatannya dimulai dengan salam, kemudian guru memberikan persepsi dan motivasi, kemudian guru juga menyampaikan kompetensi yang akan dicapai serta manfaatnya. Kemudian pada akhir kegiatan pendahuluan itu terdapat teknik guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran tersebut. Jadi sudah jelas ya kalau yang poin yang A itu tidak termasuk dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. A. Materi pembelajaran dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler dan pengayaan. B. Penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional. C. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup teknik dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. D. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Langkah-langkah atau rambu-rambu yang benar dalam penyusunan RPP adalah A. B, dan D. B. A, C, dan D, C, B, C, D, B, C, dan D, D, A, B, dan C. Jadi ini disuruh mencari langkah-langkah dalam menyusun RPP. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi langkah-langkahnya itu meliputi menjabarkan atau penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional, kemudian pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran, kemudian yang D. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Lanjut soal nomor 3. Pernyataan yang benar tentang pengembangan RPP adalah A. Harus dilakukan secara berkelompok. Nah, ini belum tentu ya. Kemudian kita lihat option yang B, difasilitasi oleh pengawas sekolah. Kemudian yang C, dikoordinasikan di kelompok kerja. Kemudian yang D, dikoordinasikan oleh kepala sekolah. Jadi dalam proses pengembangan RPP itu jawaban yang tepat adalah yang D, dikoordinasikan oleh kepala sekolah. Pembahasannya, jadi pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri oleh guru atau berkelompok antar sekolah atau antar wilayah, difasilitasi dan disupervisi oleh kelompok sekolah atau dinas pendidikan terkait.
Jadi poin yang A harus dilakukan secara berkelompok itu kurang tepat karena pembuatan RPP juga bisa dilakukan secara mandiri oleh guru mapel tertentu. Kemudian yang B difasilitasi oleh pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah ini biasanya adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, di mana pengawas sekolah itu bisa berfungsi sebagai konselor, kemudian asesor, dan evaluator. Namun dalam hal ini ranahnya itu bukan tentang pengembangan RPP. Kemudian yang C dikoordinasikan di kelompok kerja. Kurang tepat ya, yang benar dikoordinasikan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan terkait. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 4. Pertama kali yang harus dilakukan guru dalam penyusunan RPP adalah A. Mengkaji RPP sebelumnya, B. Mengkaji buku pelajaran, C. Mengkaji silabus, D. Mengkaji Permendikbud. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Mengkaji silabus. Jadi, ada beberapa langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, langkah-langkah penyusunan RPP itu yang pertama adalah pengkajian silabus. Yang kedua, perumusan indikator pencapaian KD atau kompetensi dasar. Kemudian, materi pembelajaran. Yang keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran. Kemudian, menentukan alokasi waktu berdasarkan silabus. Mengembangkan penilaian, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah penilaian, dan menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Jadi, penyusunan RPP itu disusun sesuai dengan silabus dengan mengkaji komponen-komponen yang ada di silabus, kemudian dijabarkan lanjut secara lebih mendetail. Kemudian soal nomor 5. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi, D. Tujuan pembelajaran. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B karena sudah dijelaskan di nomor sebelumnya tadi ya. Jadi ada beberapa langkah penyusunan RPP sesuai Permendikbud tentang standar proses nomor 22 tahun 2016. Pada poin kedua disebutkan jika perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar. Jadi kalau di soal indikator pencapaian kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan, berarti ini dibalik ya, kompetensi dasar itu disusun berdasarkan indikator itu disusun berdasarkan kompetensi dasar, seperti itu. Jadi jawabannya yang yang B, kompetensi dasar. Selanjutnya soal nomor 6. RPP dikembangkan secara rinci mengacu pada kecuali, ini kecuali ya, A. Silabus, ini udah pasti benar. Kemudian yang B. Buku teks pelajaran, disimpan dulu ya. Kemudian yang C. Buku panduan guru, dan D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini yang ditanya adalah kecuali, jadi jawabannya adalah yang B karena RPP itu tidak disusun berdasarkan buku teks pelajaran, justru buku teks pelajarannya itu menyesuaikan RPP-nya. Jadi kalau membahas materi ini, apakah di materi A, apakah di buku teks itu ada materi A-nya atau tidak. Kalau tidak ada, bisa mencari di buku teks atau sumber belajar yang lain. Jadi yang menyesuaikan itu bukan RPP-nya, tapi buku teksnya. Kemudian RPP itu dikembangkan oleh 3 hal ini ya, ada silabus, kemudian buku panduan guru, dan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini adalah hal yang
paling wajib. Kemudian soal nomor 7. Dalam menyusun RPP, hendaknya guru memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik berikut, kecuali A. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. B. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. C. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. D. Proses pembelajaran dilakukan di lingkungan sekitar. Yang ditanya adalah kecuali. Prinsip-prinsip pembelajaran kecuali apa? Kemudian jawabannya adalah yang A. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Karena kalau dilihat option yang B, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, ini sudah pasti benar agar informasinya bisa diperoleh secara utuh. Kemudian yang C, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini adalah scientific approach yang biasanya digunakan di kurikulum 2013. Kemudian yang D, proses pembelajaran dilakukan di lingkungan sekitar. Nah, ini biasanya adalah mengarahkan pada pembelajaran yang kontekstual atau pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Kalau yang A, difasilitasi untuk mencari tahu, nanti peserta didiknya kurang aktif untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitarnya. Dan sudah menonton pembahasan dari Sarkomer terkait dengan RPP dan silabus. Terima kasih dan sampai jumpa.